Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Selamat malam saudara-saudara setia. Cek dulu sambil menunggu yang lain. Di plat merah sebanyak orang. Salve. Selamat malam, selamat berhari Minggu. Kita sudah memasuki hari Minggu ya. Berdasarkan liturgi Gereja Katolik, sesudah ibadat sore pertama, setiap hari raya dalam Gereja Katolik, hari Minggu dan hari raya itu perayaannya sudah dimulai pada ibadat sore pertama, yaitu sore hari pada hari sebelumnya. Jadi secara liturgis kita sudah berada di hari Minggu biasa ketiga. Nah itu saya akan mengajak saudara-saudara sekalian kita merenungkan bacaan-bacaan firman Tuhan untuk kesempatan hari Minggu ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Oke. Vamonos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, ya kita mulai dengan bacaannya, karena pusatnya adalah firman Tuhan. Liturgi kita adalah pertemuan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu makan. Sabda itu menjadi daging. Dalam liturgi sabda, kita komuni sabda, dan liturgi ekaristi kita komuni tubuh Kristus. Jadi, bacaan-bacaan kitab suci hari ini menantang kita untuk membedakan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing untuk menjadi muridnya dengan satu misi tertentu. Misi itu berasal dari kata bahasa Latin mittere, yang artinya mengutus. Dari situ kita punya kata misi, kita punya kata misa, dan kita punya kata apa lagi? Permisi. No, permisi tidak. Oke. Jadi kita diminta untuk mengenali hadirat kudus Allah. Hadirat kudus Allah. Apa artinya hadirat kudus Allah? The presence, the sacred presence of God. Ya. Dan mengakui keberdosaan dan ketidaklayakan kita untuk menjadi alat yang rendah hati di tangan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Santo Paulus dalam bacaan kedua, dan seperti Santo Petrus dalam cerita Injil hari ini. So, we have three person to imitate. Ada Kristus sebagai satu-satunya contoh. Tapi juga ada yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam keteladanan itu, dan kita akan melihat siapa-siapa yang sudah berpartisipasi itu. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Santo Paulus dalam bacaan kedua, dan Santo Petrus dalam bacaan Injil. The next, God ask for our participation. Tuhan meminta partisipasi kita, sama seperti Yesaya, Peter, Petrus, dan Paul. Petrus dan Paulus. Jadi bacaan-bacaan hari ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan punya kriterianya sendiri untuk memilih orang untuk menjadi murid, imam, dan nabinya. Jadi Tuhan punya kriterianya sendiri. Ya, kita bisa mencari tahu dari apa yang diwahyukannya, dan kita bisa jadi, meskipun Tuhan punya kriteria sendiri, Tuhan tidak voluntaris ya. Dia suka begini, begitu. Tidak. Dia menetapkan. Dia cukup objektif. Dan dia mengajarkannya melalui seluruh wahyunya. Bagaimana cara menjadi murid, imam, dan nabi. Dengan menyajikan panggilan khusus, atau yang kita kenal dengan vokasi ya. Vokasi, panggilan khusus. Dari Yesaya, Paulus, dan Petrus sebagai peristiwa yang mengubah hidup. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, hari Minggu biasa kelima ini, menantang, ya, challenge us, menantang kita untuk memeriksa panggilan pribadi kita sendiri. Ya, periksa kembali panggilan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Lalu juga memeriksa kesetiaan kita serta komitmen terhadap kemuridan kita. So, the teacher asked his disciples to think again. Gitu. Ya, guru mengajak murid, pikir lagi, bro,
pikir lagi. You datang ikut saya ini maksudnya apa? Jangan sampai ada niat-niat tersembunyi di situ. Pikirkan kembali, rethink again. Kita punya kata yang bagus, refleksi. Refleksi artinya flex itu membelokkan kembali ke diri sendiri. So, itu pengantar. Bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan kembali kemuridan kita. Ya, discipleship. Nah, ada ajaran penting dari kitab suci yang pada renungan ini tidak dimaksudkan sebagai Bible study. Kita hanya menyinggung poin-poin yang penting. Yesaya dalam bacaan pertama dan Petrus dalam Injil hari ini mengungkapkan ketidaklayakan mereka untuk berada di hadirat kekudusan Allah yang agung. Dan baik Petrus maupun Yesaya segera menerima kepastian dan panggilan ilahi mereka. Segera, ya, tanpa tereng aling-aling. Mengaku tidak layak, tapi mereka terima saja. Kalau Tuhan panggil, ya mau apa? You are God, so whatever. Bacaan kedua hari ini dalam bacaan pertama Yesaya, bacaan kedua menggambarkan panggilan Rasul besar, the next greatest apostle, Rasul besar lainnya, Paulus, yang menilai dirinya tidak layak untuk nama atau panggilan itu, Rasul, panggilan menjadi Rasul. Kenapa? Kita semua tahu kan, dia adalah mantan penganiaya orang-orang Kristen dan sebagai Rasul terakhir yang dipilih oleh Tuhan yang bangkit. He is the last disciple, the last apostle. Ya. Apostolos itu sekedar berarti orang yang diutuskan. Ya. Apostolos. Yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan meminjam istilah dari kata bahasa Arab, akhirnya menyebabkan pertentangan dengan teman-teman kita yang Muslim. Apostolos, orang yang diutus. Nah, Mazmur tanggapan hari ini juga perlu disinggung ya. Karena itu juga firman Tuhan dari Mazmur 138 menawarkan doa syukur atas panggilan seperti itu. Betapa lebih baik berdoa dengan menggunakan firman Tuhan sendiri. Maka liturgi resmi gereja itu doa-doanya adalah doa dari firman Tuhan sendiri. Ya. Ibadat-ibadat harian kita atau sholatnya orang Katolik itu, yes, berdoa dengan membaca kembali firman Tuhan sendiri dari Mazmur dan kidung yang tersedia. Nah, Mazmur ini menawarkan kepada kita doa syukur atas panggilan itu. Karena dengan memberi ketiga orang ini, dari Tuhan keyakinan yang kuat tentang ketidaklayakan mereka dan kebutuhan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Nya, ya, dengan kasih mereka kesadaran yakin akan ketidaklayakan mereka dan bagaimana tergantungnya mereka sepenuhnya pada gratia, ya, Tuhan mempersiapkan mereka untuk perutusan mereka, untuk misi mereka, untuk apostolik mereka. Ya, itu adalah tangkapan ikan yang ajaib, hasil panen yang ajaib atas perintah Yesus, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil hari ini, yang memungkinkan Petrus menemukan Allah di dalam Yesus, ya Tuanku dan Allahku, dan mendorong dia untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pelayanan kepada Yesus sebagai murid purna waktu, ya, purna waktu, penuh waktu, tidak setengah-setengah, paruh waktu. Sesekali pulang ke rumah, kunjung ini maitua, di situ ikut Yesus lagi. Tidak kan? Para rasul kayaknya all out ya. Sesudah ketemu Yesus mereka tinggalkan semua. Itu tarik apa dong? Jala dong, lepas semua. Ya. Petrus yang kemungkinan istrinya sudah meninggal dunia dan hanya tinggal dengan mertuanya saja, juga meninggalkan mertuanya. Nanti kemudian kita dengar cerita waktu dia sakit, berarti aja dia cek mau mantu dulu, mau mantu ada sakit nih. Begitu. Ingat cerita mau mantu dari Petrus kan? Ya. Kalau cerita mau mantu dari Petrus ini menarik, karena bisa kita tahu bahwa Petrus pada saat itu tidak beristri. Maksudnya bukan tidak punya istri, dia tidak selingkuh. Tapi istrinya kemungkinan sudah meninggal dunia. Bayangkan, cerita dalam ini tambahan. Cerita dalam Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di situ dia menyembuhkan
Lalu setelah sembuh baru dia bangun untuk melayani Yesus. Nah, pertanyaannya, istri Petrus lagi di mana? Lagi live di SBK atau di TikTok? Kalau memang dia tidak ada, kan tidak disinggung sama sekali istri Petrus pada saat kisah penyembuhan ibu mertuanya. Kau mantu sakit itu kau buat apa kira-kira sampai mantu harus sesudah sembuh baru bangun untuk melayani dokter yang kesembuh ini. So apa kesimpulan yang kamu ambil? Saat mantu sakit, Petrus pun mau mantu sakit, dia bawa Yesus ke situ, tidak ada orang yang melayani mereka, sampai mantu itu sendiri yang harus bangun untuk melayani mereka. Petrus pun itu ada di mana? Begitu. Nah, saudara-saudara itu selingannya, Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa kita semua, all of us, ya, kita semua dipanggil untuk pelayanan Kristus berdasarkan pembaptisan kita ke dalam Yesus Kristus. So, kita semua ini adalah imam, ya. Gereja Katolik mengajarkan ada imamat umum dan imamat pelayanan. Imamat umum itu kita semua karena rahmat pembaptisan. Jadi, you yang bukan imam punya tugas juga untuk mewartakan, menguduskan, dan mengajar dengan kompetensi seperlunya. Jangan hanya bilang, oh nanti pastor datang ajar kita. Tidak, orang tua harus menjadi imam, nabi, dan raja bagi keluarga. Terutama bapak-bapak, naik ke ketua KUB, naik ke ketua stasi, naik ke ketua DPP, dan seterusnya. Kita punya tugas masing-masing. Kita semua dipanggil untuk pelayanan Kristus berdasarkan pembaptisan kita ke dalam Yesus Kristus. Yang belum baptis nanti besok datang di Tenfui, ya, saya baptis. Gitu. Nah, dari poin-poin penting dari bacaan ini, saya sekali lagi tegaskan ini bukan kelas Bible Study. Silakan kalau mau melanjutkan pendalaman Bible Study itu di tempat lain. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya bukan Bible Scholar, meskipun saya imam, ya. Imam, masing-masing imam punya kompetensi masing-masing. Mari kita lihat pesan kehidupan yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita berdasarkan poin-poin penting dari bacaan-bacaan hari ini. Fratres. Pesan kehidupan yang pertama, life messages yang pertama. Ya, biasanya nama pesan itu kan bersifat etis dan moral, ya. Jadi orang seharusnya, kita harus. Pusing-pusingnya. Orang Katolik kan tiap hari Minggu itu dengar pastor om, kita harus begini, kita harus begini. Pastornya di mana? Apaan pastor? Gitu, ya. But hal penting yang saya mau tegaskan di sini adalah tugas pastor-pastor itu menunjukkan lingkaran sempurna yang ditunjuk oleh Yesus sendiri, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Apakah kita semua mau gambar itu lingkaran yang sempurna atau tidak, itu urusan masing-masing dan Roh Kudus. Tapi tetap lingkaran yang sempurna itu harus ditunjukkan. Ya, ya, apaan pastor ini berdiri di situ, dia tidak buat seperti itu, tidak penting. Tapi seharusnya penting karena mendukung, kan. But it's not necessary. Ya, ya. Yang Katolik, yang Protestan pasti bilang, itu kamu paus sifilis, kenapa harus ikut? Sorry ya teman-teman Protestan yang sempat menyimak. Biasanya guyon pakai Protestantisme sebenarnya. Oke, the first, kita perlu berdoa. Berdoa ini penting, ya. Akhirnya kita kata kuncinya berdoa juga. Maksudnya berdoa itu apa sih? Berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Berkomunikasi dengan pribadi-pribadi lain, termasuk ayah ibumu, sesamamu, itu berdoa, tanda petik. Nah, bentuk doa orang Katolik itu berkomunikasi sebenarnya. Jadi, without communication, there is no community and love. Ya kan? Jadi setiap hari berdoa terus. Itu berarti kita mencintai Tuhan. Jadi Tuhan itu berkomunikasi dengan Tuhan. So, kita harus berdoa agar perjumpaan kita dengan kekudusan Allah, the holiness of God, bisa menuntun kita untuk mengenali keberdosaan kita dan menerima panggilannya. Jadi, maksudnya tanpa komunikasi dengan Tuhan, kita akan sulit melihat keberdosaan kita, dan dengan demikian sulit untuk menerima panggilannya. Karena kita tahu, saya ini sudah cukup. I am enough for myself, so I don't need anything else. Saya tidak butuh yang lain lagi. Tuhan memanggil kita dan menugaskan kita untuk pelayanannya. Dia ingin kita menyadari kehadirannya di mana-mana, di dalam setiap orang.
Orang apa saja, yang penting namanya dia manusia, gitu. Supaya orang-orang ini supaya kita terutama pertama-tama bertobat dari dosa-dosa kita dan untuk tetap siap untuk berbicara dan bertindak bagi dia dalam keadaan hidup kita. It's our life condition. Sebagaimana dia sendiri akan mengarahkan kita melalui kasih karunia-Nya, melalui rahmat-Nya, gratia, dan ada satu yang akan selalu membimbing kita. Veni Sancte Spiritus, Roh Kudusnya. Ya. Itu adalah kesadaran mereka yang kuat akan kehadiran Tuhan. Kesadaran yang kuat maksudnya. Strong consciousness. Kesadaran yang penuh akan kehadiran Tuhan yang bangkit dalam setiap orang Kristen awal, berjemaat mula-mula, yang mendorong mereka untuk saling menyapa dengan doa, Maranatha, Maranatha. Datanglah Tuhan, marilah Tuhanku, datanglah. Come, Maranatha. Catatan sedikit ya, salam ini, Maranatha ini mirip dengan sapaan Hindu India kuno. Namaste, Namaste. Ya, artinya I bow to you, Namaste, Namaste, Namaste. Aku membungkuk kepadamu, yang mengakui kehadiran Tuhan dalam setiap orang, mengakui kehadiran yang ilahi di dalam setiap orang. Namaste, Maranatha, Salve. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua, saudara-saudariku, kita perlu mengajarkan dan mempraktikkan ungkapan penghormatan kepada Tuhan. We have to, harus mengajarkan, ajarkan, dan melakukan penghormatan kepada Tuhan. Kita perlu mengungkapkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Untuk orang Katolik yang sudah terbiasa, melalui gerakan tubuh yang tepat. Ingat, jangan pergi ke gereja jalan sembarang lalu yang penting hati. Yang penting hati. Tuhan itu melihat hati bukan tubuh. Tidak. Kau pergi ke gereja tidak mandi, Tuhan langsung lihat. Kau tidak mandi. Pergi ke gereja pakai pakaian yang layak. Jadi itu tidak. Tuhan yang penting hati. Tuhan melihat hati tidak melihat. Tidak. Hati yang baik ditunjukkan dengan ya, mensana incorpore sana. Itu bukan hanya soal olahraga sih. Main bola. Mensana dalam jiwa yang sehat terdapat. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Jiwa yang bersih terdapat dalam tubuh yang bersih. Jiwa yang tunduk dan taat terdapat dalam tubuh yang tunduk dan taat. Ya. Jadi kita perlu mengajarkan, mempraktikkan ungkapan penghormatan kepada Tuhan. Kita mengungkapkannya melalui gerakan tubuh yang tepat. Kayaknya beberapa hari lalu kan kita sudah membahas tentang kalistenik Katolik. Bagaimana duduk berdiri, berlutut, genuflek, tanda salib, membungkuk, buka tangan, DLR. Semua gerakan yang tepat, yang sudah direnungkan dengan cermat. Bukan tiba-tiba pastor bilang, kamu harus berdiri, kamu harus berdiri. Tidak, sepanjang sejarah. Jadi sudah 2000 tahun. Itu gerakan-gerakan tubuh atau koreografi selama perayaan Ekaristi itu bukan atlet itu ya, mana suka, oh mau duduk ya, oke kita duduk, mau berdiri sekarang, oh kita berdiri, atau oh nanti kita berlutut saja. Tidak, itu semua sudah direnungkan dengan cermat. Gerakan tubuh yang tepat. Misalnya, ketika kita masuk ke dalam gereja, kita perlu menunjukkan rasa hormat terhadap kehadiran Yesus di tabernakel suci dengan membungkuk dalam-dalam atau dengan berlutut, genuflect. Genufleksi itu maksudnya berlutut dengan kaki kanan yang satu saja. Berlutut dengan kaki kanan lalu buat tanda salib, memberkati diri kita sendiri dengan tanda salib. Kemudian kita perlu menghormati Tuhan dengan mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah. Ingat, mendengarkan. Jadi saya selalu tidak setuju kalau misalnya orang datang misa lalu dia bawa buku Alkitab, kemudian orang membacakan bacaan, dia tidak dengar, dia baca. Kecuali kamu tuli, maybe, oke. Dia disable, katakanlah. Kamu disable, tidak bisa mendengar, bolehlah kamu bawa buku untuk kemudian membaca. Tapi kalau orang sudah baca, dengar. Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Bukan, bacalah hai Israel. Ada kelompok agama yang bacalah. Tapi kita pun dalam liturgi itu, Shema, dengarlah. Please listen to me. Gitu. Dengarkan. Jadi kita perlu menghormati Tuhan dengan mendengarkan firman Allah
dan dengan berpartisipasi aktif dalam doa dan nyanyian liturgi. Karena doa dan nyanyian itu integral, tidak bisa dipisahkan. Nanti yang bilang, oh ini bagiannya korpunya, nanti menyanyi, kemudian kita pembagian ini. Bahkan ada yang sepanjang misa saya amat tidak hanya duduk, ya masih baik dia berdiri, berlutut, tapi ada yang memang sepanjang itu dia duduk, ini yang paling buruk. Kemudian ada yang duduk berdiri, tidak pernah jawab apapun dari imam. Pokoknya dia mata sih yang ada. Ada juga yang menjawab, tapi pada saat kor menyanyi dia sudah diam. Nah, itu urusan kor punya. Saya tunggu kapan kor selesai. Kadang-kadang lirik di kor mau lihat dirigennya seperti apa. Lalu tunggu kornya yang terlalu lama dia mulai gesek-gesek kaki. Tidak terlibat, tidak berpartisipasi apa. Nah, rasa hormat yang sama ini saudara-saudari bisa diungkapkan dengan menyimpan firman Tuhan yang hidup kepada kita, Alkitab, di tempat yang menonjol di rumah kita, dan dengan menciumnya setiap kali kita membacanya. Siapa yang pernah lakukan seperti ini? Saya sih tidak sih. Saya bisa tidak cium. Ya, kalau dalam liturgi saya baca habis cium, tapi baca pribadi ya tidak. Biasanya dalam ibadat harian juga. Kadang-kadang saya doa brevier itu lewat ini HP saja, jadi tinggal jet. Di satu pihak memang doa brevier yang ada di e-Katolik itu memudahkan karena kita langsung satu kali scroll ke atas. Kalau pakai buku yang tradisional, apalagi kalau hari apa kita pusing tuh ke sana sini, kadang bingung. Sudahlah. It is dianjurkan ya pakai bukunya. Kalau emergensi baru pakai aplikasi yang ada. Jadi itu poin yang kedua ya, saudara-saudari. Yang ketiga, penghormatan sejati kepada Tuhan secara alami menuntun kita pada kasih yang hormat dan respect terhadap sesama kita. When you respect, reference God, konsekuensinya kamu akan menghargai orang lain. Ya, sebab Tuhan berdiam di dalam mereka. It is irresistible konsekuensi yang tak terhindarkan. Kalau kamu respect terhadap Tuhan, dengan sendirinya kamu akan respect terhadap sesama. Kita perlu ingat bahwa kita ini masing-masing punya misi yang unik di dalam diri. Misinya sangat unik karena kita ini anggota tubuh yang satu. Masing-masing punya keunikan. Entah kau itu jari kelingking kah, entah hanya kuku di atas ini, semuanya punya misinya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Jantung tidak lebih penting daripada telapak kaki, ya kan? Ya, semuanya satu keutuhan. Tubuh yang sehat dan sempurna pasti butuh kuku dari telapak kaki juga kan. Ya, seperti itu. Kita punya masing-masing punya misi yang unik dalam gereja, dan dengan demikian menerima panggilan misi yang berbeda dari Tuhan. Ini jelas sekali. Kita punya panggilan misi yang berbeda. Karena keunikan kita, tidak ada yang bisa memenuhi panggilan orang lain. Jadi bapak mama tidak bisa memenuhi panggilan anaknya mau jadi frater. Gitu. Bapak mama yang rindu jadi frater, dia suruh anaknya yang masuk jadi frater. Akan datang sana kesini pembina yang pusing. Tanya fraternya, ternyata bapak yang suruh masuk seminari. Kalau begitu kau pulang pergi suruh bapak yang datang supaya informasi dia jadi imam. Ada beberapa kasus seperti itu ya. Tidak semua sih, tapi ada. Jadi kita tidak bisa. Panggilan kita masing-masing unik, dan masing-masing kita lah yang akan bertanggung jawab memenuhi panggilan kita. Kita tidak bisa memenuhi panggilan orang lain, tidak bisa mewakili panggilan orang lain. Kita menyelesaikan misi pribadi kita sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai religius, biarawan-biarawati, dan sebagai orang awam dengan rupa-rupa karunia untuk melayani. Ada yang menjadi perawat, dokter, sopir travel, ojek, dokter, jaksa, presiden, gubernur, wali kota sekarang. Gitu ya. Masing-masing apa dan rupa-rupa karunia dari kalangan yang bukan virus ini, hanya dengan bergantung pada Tuhan, dengan sukacita menaati Dia, dengan gembira memancarkan kasih, belas kasihan, dan pengampunan Yesus, dan berpartisipasi dalam pelbagai pelayanan di paroki kita. Kata kunci di sini saudara-saudariku adalah partisipasi. Partisipasi ini artinya apa ya? Part, dan dari situ muncul kata partisipasi. Part artinya bagian. You take your part, ya, doing your part.
mengambil bagian. Tapi mengambil bagian ini secara segi metafisik itu ada satu bersama, lalu kita semua mengambil bagian dari yang satu dan sama itu. Entah itu apa kamu pikirkan sendiri. Ada satu dan sama yang besar, dan kita semua itu berpartisipasi dalam satu yang sama. Contohnya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu satu dan sama, universal di seluruh dunia. Masing-masing kita yang Patrus Allegro, penonton sana sini, itu berpartisipasi dalam kemanusiaan ini. Dan Yesus juga mengasumsi kemanusiaan ini, sehingga dengan dia menjadi manusia, maka kemanusiaan ini menjadi, ya saya pakai istilah terberkati. Tidak total depravity, ya. Kalau memang total depravity, berarti Yesus tidak sanggup untuk datang ke sini. Total depravity itu artinya exist, cease to exist. When something is total depravity, it is equal to cease to exist. Segala sesuatu selagi dia ada, pasti baik. Dia depravity, ya, tapi total depravity, no way. Jadi yang demikian saya menolak total depravity. The first premise from those Calvinians. Gitu ya. Oke, jadi partisipasi, ingat itu penting. Sampai di sini saudara-saudaraku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen.